Halo, nama siapa? Halo, namaku Devina Janabia, aku biasa dipanggilnya Dia. Oke, dia. Nah, ini kamu dari asalnya dari mana? Terus sama fakultas apa? Sama jurusan mana? Oke, aku dari Tangerang Selatan, aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen 2020. Oke, kamu tanya nih, menurut kamu nih pengertian etika itu apa sih? Jadi kalau menurutku etika sendiri itu pedoman yang buat kita antara baik dan buruk suatu perilaku yang kita lakukan. Oke, terus kalau pengertian dari cyberbullying sendiri? Kalau menurutku cyberbullying itu intimidasi yang dilakukan oleh seseorang di dunia maya, khususnya media sosial sih biasanya. Oke, nah terus menurut kamu juga nih nilai-nilai dalam Pancasila pada budi keberapa yang dilanggar oleh perilaku cyberbullying itu sendiri? Kalau menurutku paling parah sih yang dilanggar yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya, karena menurutku dari cyberbullying itu kan kita kayak nggak melakukan adab kita terhadap orang lain, kita nggak memperhatikan perasaan orang lain, kita merusak perasaan orang lain dan lain-lain. Oke, terus dampak yang ditimbulkan bagi korban cyberbullying itu sendiri menurut kamu? Oke, kalau menurutku dampak paling parah yang ditimbulkan dari cyberbullying itu yang pasti ke dampak psikologis sih. Jadi seseorang itu bisa takut dengan dunia luar, jadi nggak mau bergaul sama orang lain, jadi merasa terintimidasi, nggak nyaman dengan hal-hal yang dilakukan selama nanti dia melakukan aktivitasnya. Oke, terus pertanyaan terakhir nih, menurut kamu bagaimana nih agar perilaku cyberbullying itu sendiri itu tidak dilakukan oleh masyarakat? Kalau menurutku sih perlu ada sosialisasi ya, karena biasanya itu orang-orang melakukan cyberbullying karena kurangnya pengetahuan dari kita. Kalau misalkan apa yang kita lakukan itu sebenarnya masuk ke cyberbullying, tapi kita itu sebenarnya nggak tahu kalau misalnya itu masuk ke cyberbullying. Jadi perlu banget adanya sosialisasi kalau misalkan harus ada batas antara hal yang kita lakukan itu bisa masuk ke cyberbullying atau enggak. Oke, mau ngucapin thank you buat Bial dan menjawab pertanyaan dari kita. Bersama. Pertanyaan dari kami yang pertama yaitu menurut Mas apa sih etika itu? Etika, kalau menurut saya etika itu perilaku kebiasaan yang menjadi dasar seseorang untuk bertingkah laku. Itu etika. Kayak misal contoh, orang mau lewat tapi di depan ada orang lain. Nah, yang harus dilakukan adalah meminta izin dengan cara menunduk terlebih dahulu. Nah, itu etika. Oh ya baik Mas. Terus dari pertanyaan kami yang berikutnya itu menurut Mas sendiri cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu peristiwa baru di mana mencemooh orang dengan menggunakan avatar di media sosialnya tanpa mengetahui orang yang menjadi korban secara langsung. Itu cyberbullying. Oh baik Mas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari kami yaitu menurut Mas sendiri nilai-nilai dalam Pancasila pada butir keberapa yang dilanggar oleh perilaku dari cyberbullying tadi? Nilai Pancasila yang dilanggar adalah dari sila keempat. Iya. Keempat ya yang berarti kerakyatan. Manusia yang dipimpin. Oh, ya. Kemudian menurut Mas sendiri dampak yang ditimbulkan dari korban cyberbullying tersebut apa? Sangat luas. Tentunya tekanan mental, kedua rusaknya fungsi media sosial, dan yang ketiga akan menjadi pola kebiasaan baru di mana seseorang akan tertular juga dengan yang namanya kebiasaan membuli melalui sosial media atau cyberbullying itu. Oh ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari kami yaitu menurut Mas sendiri bagaimana agar perilaku dari cyberbullying ini tidak dilakukan oleh masyarakat? Tentunya adalah dengan pencerdasan. Masyarakat zaman sekarang itu bisa saya katakan gagap akan teknologi. Kenapa kok gagap? Mereka masih belum mengetahui secara penuh apa itu fungsi dari sosial media itu sendiri ya. Dan langkah berikutnya setelah kesadaran tentunya adalah pencerdasan. Jadi kita seperti melakukan bimbingan terhadap anak-anak khususnya generasi muda ya, terkait bagaimana cara menggunakan sosial media, cara mengupload video, etika-etikanya itu kita juga harus memberikan mereka pengertian satu persatu. Itu kan menurut saya. Oke. Terima kasih Mas sudah menjawab pertanyaan kami. Menurut Anda pengertian etika itu apa? Kalau etika menurut saya itu lebih ke itu ya kali ya, lebih ke
karakter orang atau sopan santun sopan santun dari perilaku orang tersebut. Kalau menurut saya etika itu yang seperti itu. Baik, yang kedua, menurut Anda pengertian cyberbullying itu apa? Kalau dari saya sendiri, cyberbullying itu mungkin sama bentuk seperti bullying, cuman lebih dilakukan sering di media sosial. Baik. Yang ketiga, menurut Anda nilai yang dilanggar dalam Pancasila itu oleh perilaku cyberbullying keberapa? Kalau menurut saya mungkin ke sila pertama ya, kalau cyberbullying ini, karena kan tentang ketuhanan yang Maha Esa tuh. Kan kita juga tahu kalau Tuhan sendiri kan menciptakan kita kan juga berbeda-beda dari suku, agama, dan rasnya. Dan kalau misalkan ada bullying ini kan juga berarti menentang akan ciptaannya itu. Selanjutnya, menurut Anda apa dampak yang ditimbulkan bagi korban cyberbullying? Mungkin kalau dampak yang diterima dari korban cyberbullying itu bisa itu sih bikin orang tersebut jadi nggak percaya diri ya, atau biasa insecure gitu, karena di lingkungannya sendiri tidak mendukung dia gitu. Jadi banyak orang yang menentang dia berperilaku atau segala macamnya. Baik, yang terakhir, menurut Anda bagaimana agar perilaku cyberbullying ini tidak dilakukan kembali oleh masyarakat? Mungkin lebih ke sosialisasi ya, dari mungkin dari lembaga yang ada di negara, kayak misalnya memberikan pendidikan tentang bagaimana cara menggunakan media sosial itu secara bijak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya watak, kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari, dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Dalam bahasa Arab, peranan kata etika adalah akhlak, yang merupakan kata jamak huluk yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Hai, saya Adila. Saya ingin menjelaskan apa itu cyberbullying. Cyberbullying ini sendiri yaitu bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber ataupun internet. Cyberbullying ini sendiri yaitu kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, maupun dipermalukan oleh anak atau remaja melalui dunia internet, teknologi digital, ataupun telepon seluler. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, mungkin bisa ke selanjutnya. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Saya akan menjelaskan nilai-nilai pada etika Pancasila. Pada sila pertama terdapat nilai ketuhanan, di mana segala perbuatan dapat dikatakan baik apabila tidak melanggar nilai, kaidah, dan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Contoh paling gampang adalah Tuhan menyuruh kita sebagai umatnya untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi permusuhan dan juga konflik. Lalu pada sila yang kedua, terdapat nilai kemanusiaan, di mana segala perbuatan itu dapat dikatakan baik apabila telah mengikuti nilai-nilai kemanusiaan yang ada, di mana terdapat 2 poin penting pada nilai kemanusiaan, yaitu keadilan dan juga keadaban. Lalu pada sila yang ketiga, terdapat nilai kesatuan, di mana segala perbuatan yang baik itu dapat dikatakan baik apabila menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. Lalu pada sila yang keempat, terdapat nilai kerakyatan, di mana poin pentingnya adalah hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan, di mana di sini kaum minoritas belum tentu kalah dengan kaum mayoritas, dan hal tersebut
Dan juga dengan perbuatan baik itu dapat dikatakan baik apabila segala sesuatu itu diambil dengan musyawarah atau dengan kesepakatan bersama. Lalu pada sila yang kelima terdapat nilai keadilan, di mana seluruh umat manusia itu harus menjunjung tinggi keadilan kepada seluruh makhluk hidup. Dan juga menurut Kohlberg, keadilan itu merupakan suatu hal kebajikan yang harus dilakukan oleh manusia selaku individu dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah nilai yang dilanggar adalah nilai Pancasila yang kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana kita sebagai manusia seharusnya bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau seseorang tanpa membedakan ras, agama, budaya, dan suku.